Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam UTS SCM Modul 3 Accounting by Odo. Saya Adinda Virginia Dwi Setio, NPM 5423221025, peminatan bisnis farmasi Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana modul accounting dapat digunakan di aplikasi Odo untuk penggunaan di rumah sakit. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang company profile rumah sakit yang kami pilih, yaitu Premier Hospital. Ini merupakan rumah sakit umum dengan pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi paripurna, berlokasi di Jakarta Selatan. Kemudian menggunakan kapasitas tempat tidur 150 dan 15 poliklinik yang dilengkapi dengan layanan diagnostik terkini. Rumah sakit ini melayani sekitar 500 pasien rawat jalan setiap harinya. Untuk tim manajemen rumah sakit terdiri dari Dr. Insinyur Agung Terminanto. Untuk kepala bagian keuangan saya sendiri, Adinda. Untuk kepala bagian HRD dan penelitian Apoteker Devi. Untuk kepala bagian medik Apoteker Retno, kepala bagian layanan operasional Apoteker Irma, Kasubag pengadaan Apoteker Retno, Kasubag politik Apoteker Dalia Jamal, Kasubag marketing Apoteker Grace, Kasubag Simeres adalah Apoteker Devi. Kita akan melakukan pemesanan kepada prinsipalnya, itu PT Sanbe, PT Kombipar, PT Kalbe Farma. Untuk distributor yang kami gunakan adalah Binasan Prima, Anugerah Parmindo Lestari, Enseval Putra Mega Trading. Untuk produk yang akan kami gunakan sebagai contoh dalam UTS ini yaitu Sanmol 500 mg tablet sebanyak 1000 tablet, Polapid tablet sebanyak 1000 tablet, Sanadril sirup 100 ml sebanyak 100 botol. Kemudian bagaimana bisnis proses bagian accounting ini? Bisnis proses bagian accounting ini yang pertama dilakukan penerimaan pembayaran oleh pasien yang akan diterima oleh bagian kasir dan akan dibuat laporannya oleh bagian accounting. Bagian accounting menerima billing pasien, kemudian melakukan pelunasan berdasarkan billing pembelian obat yang telah dilunasi pasien. Setelah itu bagian accounting juga akan melakukan pembayaran ke distributor atau ke PBF, yaitu dengan cara menerima invoice PBF. Bagian accounting setelah melakukan penerimaan invoice, dia akan membayarkan invoice pembelian obat ke rekanan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan metode yang digunakannya tergantung metode yang dipilih, bisa tunai, bisa transfer. Kemudian bagian accounting juga akan menjelaskan atau menghitung tentang aset-aset yang ada di rumah sakit dan akan dihitung terhadap depresiasi nilai aset. Laporan keuangan juga akan dibuat untuk pendapatannya, pengeluarannya, dan biaya-biaya tak terduga lainnya. Setelah itu, ia akan melakukan bisnis proses. Yang pertama pelunasan ke PBF dengan cara pelunasan faktur pembelian PBF ke PT BSP senilai 3.250.000 itu eksklusif PPN. Untuk produk yang dibeli adalah Sanmol 1000 tablet, Polapid 1000 tablet, Sanadril sirup 50 botol. Lalu untuk proses penerimaan pembayaran pasien, kasir atau bagian accounting ini akan menerima pembayaran dari pasien atas nama Ibu Nia untuk pembelian obat 30 tablet Sanmol, 30 tablet Polapid, dan 1 botol Sanadril sirup. Ini contoh resep yang digunakan di Premier Hospital. Untuk Ibu Nia obatnya Sanmol tablet, Polapid, sama Sanadril sirup. Nanti resep ini akan dikirim ke bagian farmasi. Bagian farmasi akan menyiapkan obat tersebut dan akan menghitung jumlah resep yang akan dibeli oleh pasien, lalu memberikan fakturnya kepada pasien, dan pasien akan membayarnya melalui kasir. Skenario yang digunakan untuk bagian accounting ini, yang pertama bagian pengadaan akan melakukan pembuatan PO berdasarkan quotation, kemudian akan dikirimkan kepada PT Binasan Prima. Yang pertama itemnya itu adalah Sanmol 1000 tablet, Polapid 1000 tablet, Sanadril sirup 50 botol. Lalu yang skenario yang kedua itu akan dilakukannya pelunasan faktur pembelian kepada PT BSP senilai 3.250.000 eksklusif PPN 11%. Produknya adalah Sanmol tablet 1000, Polapidnya 1000, Sanadrilnya 50. Ini sudah ada jumlahnya di sini kita tentukan. Kemudian kita juga akan menerima pembayaran dari pasien atas nama Ibu Nia untuk pembelian obat. Lalu setelah itu bagian accounting juga dapat mendata aset-aset yang ada di rumah sakit untuk nantinya diberikan
harga, kita hargai ini harganya berapa, nantinya kita akan masukkan dia ke dalam aset. Dan accounting juga harus menghitung jika memang terjadi depresiasi. Baik, segitu penjelasan dari saya untuk yang bagian latar belakang. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses kita memasuki proses masuk ke dalam aplikasi Odoo ya. Yang pertama, kita buka dulu linknya ini. Kita menggunakan alamat 143.198.85. Kita pilih untuk kelompoknya, kita pilih kelompok 4 karena kita dari bagian rumah sakit. Kita klik, kita tunggu. Kemudian dia akan masuk ke dalam dashboard seperti ini. Jangan lupa untuk penggunaan rumah sakit kita di sini ganti dulu ya untuk akunnya. Kita menggunakan Premier Hospital. Setelah itu kita akan pilih dan masuk ke bagian accounting. Di sini ada pilihannya. Kebetulan ini kami download semua untuk memudahkan karena Odoo ini sangat lengkap sekali. Dia bisa digunakan untuk semua poli, untuk radiologi, laboratori. Ini semua sistemnya sangat terintegrasi. Ini saya pilih untuk bagian accounting ya. Nah, di sini akan keluar tampilannya seperti ini, ada accounting periods, bank account, taxes, card, chart of account. Kebetulan untuk kelompok kami ini seharusnya di sini akan keluar invoice yang sudah dibuat oleh bagian purchasing dari rumah sakit berupa PO yang terbentuk dan sudah jadi invoice. Nanti invoice-nya ini akan masuk ke bagian accounting, seharusnya di sini masuk. Namun kami memiliki beberapa kendala sehingga dia tidak bisa terintegrasi, sehingga kami harus memulai mengetik ulang untuk nama PT-nya di sini. Namun ketika kami lakukan dia muncul seperti ini. Jadi untuk accounting di bagian rumah sakit ini kebetulan untuk kelompok kami tidak dapat menyelesaikan transaksi ini dikarenakan ada beberapa jurnal yang memang tidak terinstal penuh. Namun kami sudah mencari tapi tidak ditemukan ada permasalahannya di mana. Jadi untuk bagian accounting kami hanya bisa sampai di sini. Kalau misalkan ini bisa, dia akan masuk diisi. Ini semuanya dipenuhi, invoice, membayarnya kapan, tanggal berapa. Di sini ada produk label. Nanti dia akan keluar jumlahnya, jumlah yang akan kita bayar. Kalau misalkan ini kita bisa coba untuk mengetik di sini, cuman pada saat kita menyimpan, nah dia tidak bisa walaupun kami sudah mengetik baru ya. Seharusnya kalau sudah bisa diketik kita bisa klik pause. Nanti dia akan muncul di sini bahwa faktur yang invoice yang tadi kita terima dari distributor itu sudah dalam masa pembayaran. Lalu akan kita masukkan dan akan kita lakukan pembayaran. Nanti di sini seharusnya ada tulisan payment kalau memang sudah dibayar oleh pihak rumah sakit. Selain transaksi itu, accounting ini juga bisa kita gunakan di sini untuk menghitung aset yang kita miliki. Seperti ini, kita masuk ke aset kategori, lalu kita klik new. Di sini kita masukkan untuk aset yang tadi kita jadikan sebagai aset seperti CT scan. Kita ketikkan saja di sininya CT scan. Nanti kita akan pilih harganya berapa, depresiasinya apa, setnya apa, sampai semuanya terisi. Kemudian simpan yang gambar awan ini ya, save manually. Selain memasukkan aset, kita juga dapat melihat payment term. Artinya faktur-faktur yang sudah kita bayar kita bisa lihat di sini rinciannya. Lalu kita juga bisa melihat pajak. Kebetulan di sini sepertinya accounting ini tidak terinstal sempurna sehingga dia tidak bisa melakukan penyimpanan
pada saat kami mengklik setting di sini, semuanya keluar invalid file. Seperti itu. Jika dia sudah terinput, dia bisa kita lakukan save manually. Namun karena memang ini bagian accountingnya tidak terinstall semua, sehingga kami kesulitan untuk mencoba mengisikan formulir-formulir yang ini. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan memilih pembayaran yang digunakan seperti ini. Pilih transfer atau pilih cash. Kita klik di sini. Namun di sini masih memang tidak muncul ya, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.